Dalam episode ketiga ini, Chef Siska bersama dengan saya dan seorang chef tamu memperagakan cara membuat tempura. Setelah merasakan betapa kompetitifnya Mari Masak Cooking Challenge, para kontestan bereksperimen dengan warna, rasa, serta berbagai macam produk untuk menunjukkan keahlian mereka. Masakan Mami Wong lah yang mendapat gelar makanan favorit. Mari Masak Cooking Challenge, 5 episode dengan masterclass menyenangkan dan informatif. Tantangan yang mendebarkan, merasakan kelezatan, penjurian interaktif oleh Anda pemirsa, bergabunglah bersama 6 kontestan kami di bawah bimbingan Chef Siska Suitomo dan saya, Niki Tirta. Inilah Mari Masak Cooking Challenge. Mari Masak Cooking Challenge. Masak yuk. Ayo. Saya Niki Tirta dan juga Chef Siska Suitomo akan menantang kalian semua untuk berkompetisi, menunjukkan bakat dan kreativitas kalian dalam memasak. Sudah siap? Siap. Oke. Dan untuk episode kali ini, kami akan menantang kalian untuk memasak salah satu masakan Indonesia yang terkenal dan mungkin hampir semua sudah pernah mencicipinya. Dan ini sangat sehat sekali. Kami akan menantang kalian untuk memasak gado-gado. Sudah siap? Siap! Masak ya? Ayo! Saya pas bilang mau masak gado-gado, kayaknya Mami ini bisa nih soalnya Mami tahu mau masukin apa. We'll see. Waktu pertama kali denger hari ini masaknya gado-gado gitu, aku langsung semangat banget karena berasa masakan Indonesia itu aku banget gitu rasanya. Oke, kelas. Sekarang kita sudah punya Bu Siska yang akan mengajarkan kalian bagaimana membuat gado-gado dengan benar. Oke, Bu Siska, bahan-bahannya apa aja, Bu? Untuk membuat gado-gado, kita menyiapkan adalah bumbu gado-gado. Bumbu gado-gado ini dibuat dari kacang tanah yang dihaluskan. Sekarang pun kita sudah ada yang siap kita gunakan, tinggal menambahkan air. Oke, nah itu adalah bumbu gado-gado. Gado-gado nanti kita bisa tambahkan sedikit santan supaya gurih. Mau rasanya bisa tambah kecap, tambah saus tomat, saus sambal. Itu menurut selera. Nah kemudian sayuran apa yang kita perlukan? Sayurannya ada kacang panjang, ada kangkung, ada bayam, ada juga toge, dan juga yang segarnya apa? Ada tomat, ditambah dengan tahu goreng yang biasanya kan, dan juga tempe yang digoreng. Hari ini Niki akan membuat tempe yang sangat istimewa. Oke, Bu. Jadi bisa apa aja, Bu ya? Bisa tahu, bisa tempe. Ya. Saya juga pernah makan gado-gado, bisa ditambah kentang. Boleh. Atau mungkin jagung yang direbus, kemudian dipipil. Dipipil, ya. iya. Boleh, Ya. saya akan membuat bumbunya. Ini Oke, dia. siap, Bu. Tambahkan air ya, tambahkan air. Nanti panaskan. Kemudian ini akan menjadi kental. Ya. Sampai kental dulu. Nah. Ya, terus kita tambahkan sedikit santan ya. Santan sedikit. Nah, tambahkan sedikit santan. Menarik banget. Aku kan awalnya takut banget tuh bikin sausnya, bikin bumbu kacangnya karena pasti repot banget lah, kacang apalah diulek gini-gini. Ternyata lebih mudah. Ternyata ada yang udah siap saji, cuma tinggal di mix sama apa-apa kesukaan kita, mau ditambahin apa kreasinya cuma tinggal gitu. Jadi pas dijalanin, oh ini gampang banget. Oke. Oke, sekarang langsung kita goreng. Goreng tempe. Aku udah cuci tangan, Bu. Ya, boleh. Saya bantu ya, Iya, Bu. tambahkan lagi ya. Kita goreng semuanya. Ya, kalau udah matang, angkat Niki. Oke, siap. Ya, saya akan kasih bumbunya. Oke, nah ini Bu, sudah ditiriskan Ya. tempenya. Oke, Waduh. tunggu dulu. Ini panas. Yum. Saya perlu 2. Wah, mantap. Nih. Jadi tempenya. sempurna, Bu. Iya, jadi sempurna cita rasanya.
Nah, apa lagi yang belum? Nah, kita kasih kerupuk. Kerupuknya ada di sini. Gado-gado kan selalu pakai kerupuk kan? Nah, Kalau nggak emping ya Bu ya biasanya? emping ada boleh, kerupuk boleh. Nah, ini dia. Sudah kan? Nah, ini pakai bawang goreng. Nah, bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Oke. Simple kan? Tadi pas lihat demo sih nggak ada yang aku khawatirin sih. Ya itu yang kayak tadi aku bilang, gampang. Masak gado-gado gampang, cuma sayur pakai saus gampang lah, bisa lah. Nah, sekarang kalian semua sudah tahu bagaimana cara membuat gado-gado. Tapi tantangan kalian adalah seperti yang saya bilang tadi. Kalau biasanya kita temukan di kaki lima atau di restoran-restoran itu kan gado-gado bentuknya seperti itu. Normal, udah dicampur dan berantakan sekali ya. Nah, ini tantangannya adalah 1. Membuat kreasi kalian sendiri. Versi kalian sendiri. 2. Kalian harus membuat secantik mungkin. Dan waktu kalian 45 menit dari sekarang. Tadi sempat mikir-mikir sih pas diumumin hari ini masak gado-gado, mikir apa yang bikin bisa gado-gadonya spesial. Tapi nanti gue akan bereksperimen di saus kacangnya, akan gue tambahin sedikit cream cheese supaya rasanya agak lebih gurih daripada yang biasanya sih. Hari ini aku pengen masak gado-gado hits gitu lah. Pokoknya karena kalau gado-gado biasanya kayak di kaki lima, tapi ini aku pengen bikin gado-gado yang pokoknya funky, gaul, keren, oke, dan pasti kece, hits banget gitu. Hari ini aku bakal masak yang namanya gado-gado goda. Diharapkan dengan masakan ini, selera makan pemirsa di rumah dan juga Dewan Juri itu tergoda. Hari ini aku mau masak gado-gado namanya gado-gado pelangi. Gado-gado pelangi itu aku ambil dari, kalau gado-gado itu kan dari berbagai macam sayuran dan warna-warni. Jadinya ya itu yang kayak tadi aku bilang, gado-gado pelangi. Oke, hari ini Dika bakal masak gado-gado namanya Tata Gado. Bukan inspire dari Tata Dado juga sih, cuma memang plating atau penataannya itu tertata dengan rapi, dan gado-gado ya dari gado-gado itu. Waktu kurang dari 15 menit lagi. Kurang dari 15 menit lagi. Pastikan masakan kalian selesai tepat waktu. Permasalahannya adalah tadi sausnya agak gosong karena terlalu lama. Itu doang sih, karena ribet ngurusin sayuran sama platingnya itu tadi. Awalnya tuh aku ada masalah sih sebenarnya. Awalnya aku mau bikin kayak bacang gitu dari terigu bacang, tapi ternyata nggak berhasil. Terus malah kayak pancake. Akhirnya aku berubah strategi gitu. Aku merubah si warna-warninya pakai telur, dan akhirnya dibikin kayak ini deh, martabak gitu, kayak pizza, dikasih warna-warni biar cantik. Pas masak itu, proses pemasakan itu masalahnya Mami udah minyaknya itu Mami udah panasin, tapi terlalu panas, dan pada akhirnya pas Mami masukin tempenya itu langsung masak gitu, langsung matang. Akhirnya yang di dalam tuh nggak matang, yang di luar udah gosong. Ya mau nggak mau Mami harus buat lagi. Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Saatnya untuk plating, dan pastikan selesai tepat waktu. Waktu lagi masak sejujurnya banget ada sebuah masalah, yaitu tadi aku bikin sebuah kombinasi, yaitu tempenya dibuat jadi stick karena takut nggak matang sebenarnya, panjang-panjang dan juga bikin beda. Lalu yang kedua aku bikin mozzarella stick. Konsep utamanya adalah tempe dan mozzarella itu nanti akhirnya digabung jadi dua, lalu aku ikat. Aku nggak bisa mengikat ya gitu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tangan di Waktu atas. habis. Tangan di atas. Selesai. Tidak ada lagi yang menyentuh masakannya. Semua masakan dari para kontestan sudah siap. Dan saatnya sekarang saya dan Bu Siska mencicipi dan menilai siapa yang akan menjadi favorit nantinya. Dimulai dari Dika.
Oke, terima kasih Dika. Selanjutnya dari Andre Binarto. 5 jam kemudian. Ya. Masakan aku hasilnya ya not very far from expectation gitu. Jadi masih dalam ekspektasi. Tadinya ekspektasinya bahwa bakalan lebih rapi daripada itu. Tapi ternyata tadi buat ngerapiin harus bikin potongan yang pas banget. Ternyata ya aku bikin potongnya nggak terlalu pas. Terus dari plate-nya juga agak lebar gitu. Jadi harus isi filling yang kosongnya gimana gitu. Putri Wong, silakan dibawa makan. Ya, Mami sih sudah tahu rasanya, jadi Mami nggak perlu khawatir. Cuma yang Mami khawatirkan adalah bentuknya itu. Silakan. Dengan berat hati, saya panggil Alan Wong. Tadinya gue berharap bahwa penampilan gue tuh paling bagus. Jadi minimal menang di tampilan gitu. Wah ternyata rasanya juga enak. Tampilannya yang jelek. Tapi ini keren sih, tapi gue bangga banget. Karena gue bikin sesuatu yang berbeda dari orang-orang lazim biasanya. Oke, selanjutnya William Sudana. Oke, terima kasih. Yang terakhir, Maria Karina. Wow. Simple, cantik. Niki, kita sudah melihat, kita sudah mencicipi. Saatnya mereka dipersilahkan keluar, kita berunding untuk ini. Oke, saya dan Bu Siska akan berunding dulu. Silahkan meninggalkan tempat kalian masing-masing. Justru gue pikir masakan aku bakal paling menarik penyajiannya. Tapi ternyata katanya rasa aku yang paling bagus. Jadi kadang kalau gue pikir mungkin rasanya nggak enak, taunya enak. Gue pikir penampilannya bagus, taunya nggak bagus. Kalau bikin gado-gado ya udah taruh aja toge segala macam campur. Dan tapi kan di sini kan harus yang beda, harus bikin yang lucu-lucu, yang bagus ya. Mau nggak mau ya, yang tadi sih Mami kurang bagus. Kurang kreatif maksudnya. Kan tadi banyak tuh yang kreatif tuh. Aduh cuma Mami doang kayaknya. Soalnya dari tadi Chef Siska sama Niki udah bolak-balik meja aku dan dia udah kayak muji aku gitu kayak ih bagus, tampilannya lucu, cantik gitu. Jadi aku pede-pede aja. Oke, selamat datang kembali. Setelah perundingan saya dan Bu Siska, semua sudah menghasilkan makanan yang menarik. Tapi William, porsinya terlalu besar. Untuk rasa, sudah cukup. Mami, Putri Wong, mungkin harus lebih kreatif. Karena yang lain membuat lebih kreatif daripada itu. Alan Wangsa rasanya paling mantap. Tapi penampilan Berpikir 2 kali untuk ngambil. dan kami sudah memutuskan yang menjadi favorit untuk episode kali ini. Siapa Bu? Maria Karina. Yang lainnya juga menurut aku sih kayak biasa aja. Kayak aku udah kayak pas banget porsinya, yang lain kayak kebanyakan gitu. Dan menurut aku penampilan aku paling oke. Selamat buat Maria. Akhirnya menang juga. Jadi semangatnya terbayarkan ya. Iya. Dan untuk yang di rumah, jangan lupa silahkan kunjungi website kami di marimasak.tv dan pilih favorit kalian. Saya Niki Tirta dan juga Chef. Siska Suwitomo mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu jumpa. lagi di kompetisi selanjutnya hanya di Mari Masak Cooking Challenge. Masak yuk! Ayo!